Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisatu mashhul udhunaini ba'da masyi ra'si zahiri ma wa batinihi ma bima jadidin. Wa kaifiyatul wasil kamilah ayyudkhila bihatayhi fi shimalihi wa yudirahu ma fil ma'atifi wa yanurra ibhamaihi ala zahiri udhunayhi thumma yursiqu kafaihi wa huma mabrulatani bil udhunayni istidharan. Wasadisatu adapun yang keenam, nomor 6 yang keenam dari sunnah-sunnahnya wudu, mas'ul udhunaini itu mengusap kedua telinga. Mas'ul udhunaini itu mengusap kedua telinga ba'da masyir ra'si setelah mengusap kepala. Bagian mana yang diusap? Zahiri ma rupanya bagian luarnya udhunaini. Zahiri ma rupanya bagian luarnya udhunaini. Wa batinihima dan bagian dalamnya udhunaini. Diusap dima'in dengan air jadi yang baru. Kaifiyatul masih adapun cara mengusap al-kamilatuh yang sempurna. Kaifiyatul masih adapun cara mengusap al-kamilatuh yang sempurna. Ayyudkhilah itu olehnya memasukkan siapa orang masbihadaihi kepada dua telunjuknya orang, dimasukkan fi shimakhihi ke dalam dua lubang telinganya orang, wa yudir dan memutar siapa orang itu kuma kepada masbihadaihi fil ma'atifi di dalam beberapa lekukan telinga, lekukan lipatannya telinga dan kopeng itu. Jadi cara mengusap yang sempurna, jari telunjuk itu dimasukkan ke lubang telinga, kemudian diputar dan dijalankan lekukan telinga ya. Wa murrah dan menjalankan atau menggerakkan siapa hamai kepada dua telunjuknya orang, ibhamai kepada dua telunjuknya orang dijalankan ala zahiri udhunayhi atas bagian luarnya telinga. Jempolnya digerakkan bagian luar kaki. Kemudian yulsiqah menempelkan siapa orang kafaihi kepada kedua telapak tangannya orang. Kemudian yulsiqah menempelkan siapa orang kafaihi kepada kedua telapak tangannya orang. Wa huma halih adapun kafaihi mablulatani itu dibasahi, keduanya becah. Menempelkan kedua telapak tangan ke apa? Bil udhunaini terhadap kedua telinga. Jadi tempel lagi seperti ini. Tujuannya istizharon, karena bentuk kehati-hatian. Wasabiatu adapun yang ketujuh. Yang ketujuh dari sunnah-sunnahnya wudu, takhlilul lihyati itu menyelat-nyelati jenggot, al-kasati yang tebal. Takhlilul lihyati itu menyelat-nyelai atau menyelat-nyelati jenggot al-kasati yang tebal. Itu hukumnya sunnah. Kalau yang tipis hukumnya wajib.
Dengan cara apa takhlil itu? Bi ayyudkhila, dengan olehnya memasukkan ar-rajulu, siapa orang laki-laki, asabi'ahu, kepada beberapa jari-jarinya rajul, memasukkan min asfalil lihyati, dari paling bawahnya jenggot, dari belas itunya takhlil. Takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyelai beberapa jari-jari kedua tangan. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyelai beberapa jari-jari kedua tangan, bitasbiki, dengan tasbik. Tasbik itu ya apa? Belajar ya. Tasbik bagaimana ini? Tasbik ya. Mencoba apa? Merapuran menulis tulisan ya tak tahu ada. Kok tasbik itu gini. Wa asabi'ir rijlaini, dan beberapa kaki, di khinsiriyadihi, mentasbih, menggelakkan tasbih, takhlilu asabi'il yadain, itu dengan cara tasbih, jari kanan dipertemukan dengan jari tangan kiri, tasbih. Kalau takhlilu asabi'il yadain rijlaini, kalau jari kaki, cara mentasbihnya dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Itu saking sokoh itu dia. Dia. Bikin sirih di mana? Bikin sirih. Bikin siriyadihi, dengan jari kelingking tangannya orang, al-yusra, yang kiri. Dimulai dari mana? Mubtadi'an, hale memulai, bikin sirih rijlihi, dari kelingking kakinya orang, al-yumna, yang kanan. Khotiman, hale menutup atau mengakhiri, khotiman, hale mengakhiri, bikin siri rijlihi, dengan dengan kelingking kakinya orang, al-yusra, yang kiri. Jadi dimulai dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Hadza, adapun ini takhlil, menyela-nyelai jari tangan ataupun jari kaki itu, in wasalah, itu apabila sampai al-ma'u, apa air, sampai ilal asabi'i, kepada beberapa jari, min ghairi takhlilin, dari tanpa takhlil. Ini hukumnya sunnah bang. Kalau air itu tanpa ditakhlil sudah sampai ke kulit jari-jari ini, maka hukumnya sunnah. Tapi mengkerana air itu tidak sampai kepada jari kaki, jari tangan itu, kecuali ditakhlil, maka hukum takhlil itu wajib. Biasan kan sing sokoh jari-jari kan, song sokoh itu kan kadang apa, beda jari gigi sokoh itu si rapet, hingga kalau tidak ditakhlil itu aing tak kira depak, maka hukum takhlil tidak sunnah lagi, tapi justru wajib. Amma, sedangkan idalam yasil, apabila tidak sampai al-ma'u, apa air, ilaiha, kepada asabi, bunyi apa kan? Bunyi dia. Wama, sedangkan idza lam yasil, apabila tidak sampai al-ma'u, apa air, ilaiha, kepada asabi, illa, kecuali bihi, dengan takhlil, wajib, maka wajib takhliluha, apa menyela-nyelai asabi. Wasaminatu, adapun yang kedelapan dari sunnah-sunnahnya wudu,
Taqdimul yumna itu mendahulukan anggota kanan, alal yusra atas yang kiri. Termasuk sunnahnya wudhu, yaitu mendahulukan bagian yang kanan atas yang kiri, apapun itu, baik membasuh, mengusap, atau hal apapun. Minggul li'atwa ini dari setiap dua anggota, la yasalu yang tidak mudah, wasluhuma apa membasuh atwa ini, ma'an bersamaan. Mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri itu hukumnya sunnah untuk setiap anggota wudhu yang punya bagian kanan dan kiri yang mana tidak bisa diusap atau dibasuh sekali dalam satu kali. Contohnya kal yadaini seperti kedua tangan, warijlaini dan kedua kaki. Contoh tangan dan kaki. Ini kan terpisah, tangan kanan dia sebelah kanan, tangan kiri sebelah kiri. Maka ini sunnah nih, mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Dan sekarang kalau misal wa amma, sedangkan adapun sesuatu yasulu yang mudah, wasluhuma apa membasuh, ma'an bersamaan kal khaddaini seperti dua pipi, fala yusannu maka tidak disunnahkan atayamunu apa mendahulukan kanan, atayamunu apa mendahulukan kanan, fihi di dalam ma. Sekarang kalau misal anggota tubuh itu memang ada bagian kanan bagian kirinya, tapi untuk dilusap atau dibasuh sekali saja itu sudah bisa tanpa diusap kanan kiri. Nggak pepeh misal pepeh kerjaan ada pipi ini pada si kanan pada si kiri, tapi kamu kan gampang sarah siram sekalian, tidak pas kemudian PP kanan siram, PP kiri siram, kan enggak. Nah, anggota tubuh yang seperti itu fala yusannu maka tidak disunahkan at-tayammum apa mendahulukan yang kanan fihi dilama. Bal bahkan yakunu ada apa tayammum makruhan itu makruh. Bahkan kalau sampai dilakukan hukumnya makruh, au khilafal aula atau khilaful aula. At-tasiyatu adapun yang ke-9, sunnahnya wudhu yang ke-9, at-taharatu itu bersuci, salasan dengan 3 kali, salasan 3 kali. Sunnah wudhu yang ke-9 itu melaksanakan toharoh dengan 3 kali. Maksudnya toharoh dengan 3 kali itu membasuh tangan 3 kali, mengusap rambut 3 kali, mengusap telinga 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, 3 kali. Nah, hukum 3 kali ini sunnah taslis itu kalau yang wajib sudah dilaksanakan dengan sempurna. Seperti yang saya kemarin jelaskan itu, taslis itu baru berlaku kalau yang wajib sudah selesai dan sempurna. Misalnya membasuh tangan. Membasuh tangan itu sunnah taslis. Kalau misal membasuh tangannya itu sudah sempurna. Kalau membasuh tangannya masih belum sempurna, maka berapapun kalian membasuh tidak dihitung taslis. Kalian ngeco tanang, tapi gendina gun tak sampai 2 siku. Maka ini tidak dihitung satu dan tidak disunahkan taslis. Berempat kali iban membeco tanang, tapi kun batas dina, maka 10 kali tidak berlaku hukum taslis. Jadi hukum taslis itu ketika membasuh tangan ini sudah sempurna, yang wajib artinya airnya sudah rata, maka sudah dihitung satu, ada yang membasuh 2 kali dan 3 kali. Dan 3 kali membasuh 2 dan 3 ada nyaman taslis. Wayastawi dan menyamai tidak di dalam itulah at-taharatu salasan
Wa yastawi dan menyamai fi dzalika di dalam itulah at-taharatu salasan al-mawsuluh apa sesuatu yang dibasuh wal mamsuhu dan sesuatu yang diusap. At-takhlilu dan menyela-nyelai al-mandubu yang disunnahkan wal mafruduh dan yang difardukan atau diwajibkan. At-takhlilu dan menyela-nyelai al-mandubu yang disunnahkan wal mafrudu dan yang diwajibkan. Wal ashiratu adapun yang ke-10 nomor yang terakhir dari sunnah-sunnahnya wudu yaitu yang ke-10 al-muwalatu itu cepat-cepat fit tathhiri di dalam bersuci bainal la'dha antara beberapa anggota wudu. Ukurannya mualah bihaitsu la yajif dengan sekiranya tidak kering al awwalu apa anggota yang pertama qabla syuru'i sebelum memulai fistani di dalam anggota yang kedua. Ukurannya sekiranya anggota wudhu yang sudah kalian basuh atau usap sebelumnya itu tidak sampai mengering sebelum memulai mengusap atau membasuh anggota selanjutnya. Ma'tidalil hawai beserta sedangnya udara, wal mizaji dan kondisi tubuh, waz zamani dan musim atau cuaca. Hawa itu bisa cuaca, zaman itu ya musim. Waqat tajibu dan terkadang wajib. Waqat tajibu dan terkadang wajib al-muwalatu apa muwalah. Hukum asalnya muwalah itu sunnah. Ukurannya muwalah sunnah. Itulah. Karena sekiranya anggota wudhu yang dibasuh atau diusap sebelumnya itu tidak sampai kering sebelum anggota wudhu selanjutnya itu diusap atau dibasuh. Jadi misal bahan pertama membasuh wajah, ukuran mualariyah dan sekiranya muah yang kalian sudah basuh itu tidak sampai kering sebelum kalian membasuh kedua tangan. Nanti maka kita santai monggo. Sementing mualah itu ukurannya. Masalahnya memang sunnah mualah nih. Tapi ada mualah yang wajib. Waqat wajib dan terkadang wajib al-muwalatu apa mualah. Kama idza dhaqa. Seperti olehnya apabila sempit al-waktu apa waktu. Au kana atau ada al-mutawaddi'u siapa orang yang berwudu. Sahiba daruratin itu orang yang mempunyai darurat. Sahiba daruratin itu orang yang mempunyai darurat. Terkadang mualah ini hukumnya wajib. Kapan contohnya mualah yang wajib itu? Pertama, ketika waktu sholat sudah mepet. Jadi misal sholat sudah waktunya tersisa 10 menit atau 5 menit. Ya wudhu ya santai. Mualah wajib hukumnya beribadah santai. Atau wudhunya sahibat darurah. Sahibat darurah itu ya orang daimul hadas memang itu. Tuli wudhu atau pas membasuh wajah tidak gandel. Ada yang basuh tangan tidak gandel. Wajib hukumnya sahibat darurah mualah. Wes titik. Wa yusannu dan disunnahkan. Ayusannu dan disunnahkan ayyakula apa olehnya berdoa siapa orang ba'dal firaghi setelah selesai minal wudu'i dari wudu, setelah wudu disunnahkan untuk berdoa wa wahale orang yang wudu mustaqbilul kiblati itu menghadap kiblat
rafi'an halai mengangkat yadaihi kepada kedua tangannya, ilas sama'i ke langit. Doanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu bersaksi siapa saya. Asyhadu bersaksi siapa saya an kepada sesungguhnya kelakuan. La ilaha itu tiada Tuhan yang hak itu mewujud illallahu kecuali Allah. Wahdahu halai esanya Allah. La syarika tiada sekutu itu mawujud lahu bagi Allah. Wa asyhadu dan bersaksi siapa saya anna Muhammadan kepada sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu itu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Allahumma ya Allah ij'al semoga menjadikan engkau ya Allah ni kepadaku minat tawwabina dari beberapa orang yang bertaubat. Waj'al dan semoga menjadikan engkau ya Allah ni kepadaku minal mutatahhirina dari beberapa orang yang bersuci. Subhanakallahumma subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah. Subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah bihamdika dan dengan memuji engkau asyhadu bersaksi siapa saya an kepada sesungguhnya kelakuan la ilaha itu tiada Tuhan yang hak itu mewujud illa anta kecuali engkau ya Allah. Astaghfiruh memohon ampunan siapa saya kepada engkau. Wa atubu dan bertaubat siapa saya ilaika terhadap engkau. Itu doanya. Wa baqiyatul masnunati adapun beberapa kesunahan mazkuratun itu disebutkan fil mutawwalati di dalam beberapa kitab yang panjang penjelasannya. Sebenarnya sunah-sunahnya wudhu itu tidak hanya terbatas 10. Nyalah sunah-sunahnya wudhu. Lebih lengkapnya kalian bisa membaca kitab-kitab yang panjang. Salah satunya sunah wudhu itu bersiwak. Terus ketika membasuh wajah doa, ketika membasuh tangan doa, itu lebih lengkapnya. Faslun fil istinja'i wa adabi qada'il hajati. Al istinja'u luwatan izalatun najwi ayil ghaiti. Wa ma'nahu istilahan mafhumun minal bayanil ati. Al istinja'u al-istinja'u bi ghuslil qubuli wad duburi bil ma'i au masyima bil hajari wajibun ila akhirih. Faslun adapun ini itu satu fasal. Fil istinja'i di dalam menjelaskan istinja. Wa adabi qada'il hajati dan beberapa adab atau tata krama qadil hajah. Wa adabi qada'il hajati dan beberapa tata krama qadil hajah. Al istinja wa adapun istinja lughatan di dalam bahasa izalatun najwi itu menghilangkan kotoran. Izalatun najwi itu menghilangkan kotoran ayil ghaiti artinya ghaid ya kotoran.
Wa ma'nahu adapun pengertiannya istinja, istilahan di dalam secara istilah, mafhumun itu dipahami minal bayani dari penjelasan al-ati yang akan datang. Al istinja wa adapun istinja biwaslil kubuli dengan membasuh kubul, kemaluan bagian depan, waduburi dan dubur, membasuh bil ma'i dengan air, au masihima atau mengusap kubul wa dubur, mengusap bil hajari dengan batu. Istinja dengan cara membasuh kubul atau dubur atau mengusap keduanya dengan batu atau sejenisnya itu wajibun, itu wajib, hukumnya wajib. Wajibun itu wajib min ajli khurujil bauli, karena keluar kencing, min ajli khurujil bauli karena keluarnya kencing, wal ghaiti dan berak, fawairihima dan selainnya baul wal ghaid. Istinja itu sudah berhukum wajib apapun alasannya ketika keluar kencing dan ghaid, ketika BAB atau buang air besar ataupun buang air kecil, itu sudah hukumnya wajib. Tak harus mau sholat, tak harus sebelum tidur. Intinya setiap BAB ataupun buang air kecil, istinja itu sudah hukumnya wajib. Ya, karena memang alasannya bukan mau sholat, enggak, bukan karena mau tidur, enggak, karena buang air kecil dan buang air besar itu loh hukumnya wajib, karena gila. Urusan lainnya misal mau sholat itu urusan hukum lain. Pada dasarnya istinja itu wajib karena alasannya keluar kencing dan berak itu. Min kulli kharijin baghairihima dan selainnya baul dan ghaid. Tidak hanya wajib karena keluar baul, keluar kencing ataupun keluar berak, apapun itu selainnya, misal selain baul dan ghaid, min kulli kharijin dari setiap sesuatu yang keluar, min kulli kharijin dari setiap sesuatu yang keluar, mulawwathin yang kotor. Wal hajaru adapun hajar syar'i di dalam syarak, huwa kullu jamidin, itu setiap sesuatu yang keras, jamid padat lah, keras padat. Kullu jamidin itu setiap sesuatu yang padat, tohirin yang suci, qoliin yang yang dapat membersihkan, membaca jeben bedol, bisa membersihkan saraf dewa. Ghaira muhtaromin yang tidak dimuliakan. Yang dimaksud hajar ya, mana secara lafaz hajarnya kan batu, tapi istinja itu boleh menggunakan batu dan sesamanya batu. Dia ukurannya pertama kullu jamidin, harus berupa benda padat, mencair tadi saja. Boleh istinja dengan benda cair, khusus air beroloh. Menban istinja ya, tentu airnya harus suci, mensucikan ya. Menban istinja angkui minyak lagi saja. Kami ada ya cewek angkui minyak dia leceh, bisa. Atau tidak mau pakai air, monggo istinja tidak mau pakai air, itu bisa menggunakan batu.
atau sesama batu yang pada batu. Ukuran yang sama dengan batu itu ukurannya pertama kullu jamidin, harus berupa benda padat. Tohirin, tentu suci. Qoliin itu gampang bisa menyerap lah, gampang bisa membersihkan sekaligus menyerap. Tidak bisa menggunakan benda yang meskipun dia padat suci, contoh benda padat itu besi suci, tapi besi itu tidak koli, tak bisa nyerap ya kan, tidak bisa menyerap najis, mengeringkan najis, tak bisa saja. Plastik itu benda padat, tohir, tapi kan tidak koli, tidak plastik gitu. Intinya harus koli ini yang nggak kertas itu kan koli, tisu itu kan bisa membersihkan sekaligus bisa menyerap. Syarat yang terakhir ghairu muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Maksudnya tidak dimuliakan itu artinya tidak dimuliakan oleh syarak. Ukurannya dimuliakan oleh syarak, dihormatilah. Nah, misal roti itu jamid, tohir, koli kan, tidak saking istinja angkui roti pun bisa. Tapi karena ini muhtaramin, dimuliakan oleh syarak, dihormati, dihargai, oleh aja dibuat untuk istinja. Uang kertas itu muhtaram karena dihargai untuk dibuat transaksi jual beli. Jadi tak bisa aja istinja menggunakan uang. Buku mata pelajaran, istinja angkui buku kertas, buku mata pelajaran itu. Intinya ghairu muhtaramin itu dihargai oleh agama. Wal afdalu adapun yang lebih utama, ayyastanja itu olehnya beristinja siapa orang bil ahjari dengan beberapa batu. Summa kemudian yutbi'ah mengikutkan siapa orang, kepada ahjar bil ma'i dengan air. Wa yajuzu dan boleh ayak tasiro apa olehnya meringkas siapa orang alal ma'i atas air, au ala salasati ahjarin atau atas beberapa batu, yang bisa bersih bihinna dengan salasati ahjar al mahallu apa tempat najis. Memang yang lebih utama cara beristinja itu dengan cara membersihkan dan mensucikan dengan batu, maradayah toro aki aing. Itu yang lebih utama cara beristinja. Istinja menggunakan tisu atau sesamanya, batu atau sesamanya, maradayah toro aki aing. Itu lebih utama. Yang lebih utama ini tidak harus pas kemudian. Berarti kalau misal tidak mau ikut yang afdal, monggo. Faya juzu ayyak tasyur alal ma'i au ala salasati ahjarin. Jadi misal tak yang wikapi, boleh nih pilih salah satu. Mau istinja pakai air atau istinja pakai batu dan sesamanya. Rata-rata akan kebanyakan kita istinja langsung cukup menggunakan air saja. Kita apa? Au ala salasi ahjarin, atau menggunakan beberapa batu, atau ya sesamanya batu ngangkat gula itu tisu, nanti jeding toilet semapan itu kan pakai tisu, apa sepenting syaratnya yang qabihinnal mahallu, yang mana istinja menggunakan tisu itu bisa membersihkan dan mensucikan tempat najis. Fa'ilam yang maka apabila tidak bersih apa mahal bisalasi dengan tiga batu itu, wajibat maka wajib az-ziyadatu apa menambahi alaiha atas salasah. Kalau misal istinja menggunakan 3 batu itu masih belum bersih dan belum suci, maka wajib tambahin sampai bersih. Ila ayyangko
sampai olehnya bersih apa mahal. Wala yujzu dan tidak mencukupi. Wala yujzu dan tidak mencukupi aqallu apa lebih sedikit minas salasi dari 3. Wain hasala sekalipun hasil al-inqa'u apa membersihkan bihi dengan aqal. Ukuran beristinja dengan menggunakan selain air, dalam hal ini bisa menggunakan batu atau sesamanya, itu ukurannya harus dilakukan sebanyak 3 kali. Ukurannya 3 kali, bukan 3 batu. Maksudnya 3 batu ya ukurannya 3 kali. Jadi kalau misal di bawah atau tidak sampai 3, 2 atau 1, maka tidak dianggap cukup. Atau minimal 3 kali. Mungkin 3 kali tak bersih, ya kita tambahin 4 kali, 5 kali sampai bersih. Fa'in aroda maka apabila menghendaki siapa orang al-iktisyara kepada meringkas ala ahadima atas salah satu ma awil hajar, ala ahadima atas salah satu al-ma'i awil hajar, al-ma'u maka adapun air afdalu itu lebih utama. Kalau misal ya nggak kita lah, kita kan kebanyakan pakai istinjanya pakai air. Dan nahu karena sesungguhnya ma yuzilu itu menghilangkan apa ma ainan najasati kepada benda najis, wa asaroha dan bekasnya najis. Wa yusyratu dan disyaratkan alla yajifah apa olehnya tidak kering, an najisu apa najis al khariju yang keluar, ala yantakilu dan tidak pindah apa najis an mahalli khurujihi dari tempat keluarnya najis, wala yatrau dan tidak mendatangi alaihi atas najis najisun apa najis akharu yang lain, au tahiru rutabin atau basahan benda suci. Fa'in faqad maka apabila hilang atau tidak ada syaratun apa syarat min dzalika dari itulah syarat, tayyana maka menjadi harus menjadi tertentu al-ma'u apa air. Maksud ibarat ini istinja menggunakan selain air, bisa batu atau sesamanya, itu ada syarat dan ketentuannya. Pertama, najis yang keluar itu tidak kering. Beda hal najisnya kering. Syarat yang kedua, wala yantakila an mahalli khuruji, najisnya tidak merembet ke mana-mana. Entah ke pukang, entah ke betis misalnya. Najisnya merembet ke mandiman, maka tidak boleh menggunakan selain air. Jadi harus pakai air jelas oleh tisu dan sebagainya. Karena najisnya lah merembet ke mandiman. Wala yatra'u alaihi najisun akharu. Syarat selanjutnya, tidak ada najis baru yang datang. Kapan kalian najisnya itu beni pas beda najis lain si datang, si anyar. Membeda najis lain maka tidak boleh lagi beristinja dengan tisu atau batu. Kalau karenanya hal itu harus menggunakan air lah. Wayajtanibu qadil hajati istiqbal al-qiblati wastidbaroha. Wayahrumani alaihi fi syuhra wa fil bina ghairal mu'addih liqada'il hajati illa idza kana bainahu wa bainal qiblati satirun murtafi'un
murtafi'un sulusa dira'in faktsar bainahu wa bainahu salasatu adra'in faqal wa yajtanibu dan menjauhi atau menghindar qadil hajati siapa orang yang qadil hajah baik kencing ataupun BAB buang air besar, menghindar atau menjauhi istiqbalal kiblati kepada menghadap kiblat, wastidbaroha dan membelakangi kiblat. Istiqbalal kiblati kepada menghadap kiblat, wastidbaroha dan membelakangi kiblat. Wa yahrumani dan haram apa istiqbalul kiblah wastidbaroha alaihi atas qadil hajah fis syahra'i di tanah lapang, afil bina'i dan di dalam bangunan, ghairal muaddi yang tidak disiapkan atau disediakan, ghairal muaddi yang tidak disiapkan atau disediakan di qada'il hajati untuk qadil hajah. Jadi tata krama orang yang qadil hajah atau buang air kecil maupun buang air besar itu, pertama dia tidak boleh membelakangi dan menghadap kiblat. Ini berlaku kapan? Tidak bolehnya ini kalau dia qadil hajah di tempat yang luas, di tempat yang di tanah lapang lah, tempat luas. Harus lapangan, jadi di mana penting luas. Atau di bangunan, ya selain bangunan di luar dulu. Atau di tempat bangunan yang bangunan itu tidak disediakan untuk qadil hajah. Dan kelas, misal kelas kan bukan tempatnya qadil hajah, pas buang apa qadil hajah, buang air kecil di kelas. Oleh dah. Apanya mana? Masya Allah, bukan apa? Menghadap kiblat di tempat itu tidak bisa, dah. Tidak boleh, apalagi membelakangi. Kecuali memang tempatnya itu memang disiapkan untuk qadil hajah jelas, jeding. Makanya ngadep di mah dari mak boy, ngadep dek berak, ngadep dek temor, ngadep dek lauk, karena memang itu tempatnya sudah disiapkan, disediakan untuk qadil hajah, ya bonggo. Dan masalah ini tidak boleh menghadap kiblat itu kalau dia BAB atau buang air kecil di tempat yang asalnya tidak disiapkan dan disediakan untuk qadil hajah. Boleh menghadap kiblat dan membelakanginya, tapi dengan ketentuan illa kecuali idza kana apabila ada bainahu itu antara qadil hajah wa bainal kiblati dan antara arah kiblat, bainahu itu antara qadil hajati wa bainal kiblati dan antara arah kiblat, satirun apa penghalang murtafiun yang tinggi. Satirun apa penghalang murtafiun yang tinggi. Tingginya sulusa dhira'in, 2/3 dhira'. Kalau sentimeter berapa? Ya, 40,8 cm faktsar atau lebih. Misal di sungai, mensungai Allah keberak kalau ya karu harus ada keberak laut keberak ke timur, maka itu harus ada penghalang satir antara si orang yang qadil hajah dengan arah kiblat. Satirnya dengan ketentuan tingginya itu 40,8 cm. Bainahu itu antara qadil hajah wa bainahu dan antara satir salah satu azro'in, adapun 3 dhira'. 3 dhira' iya 183,6 cm. Aqallu atau lebih sedikit. Dan jarak antara qadil hajah, orang yang qadil hajah dengan satir itu
minimal sejauh 183,6 cm. Semeter para 2 meter lah, 120 jaraknya. Lebih tinggi ya bisa jalan. Amal bina'u sedangkan adapun bangunan al-mu'addu yang disiapkan lidzalika untuk itulah qada'il hajah. Falahur maka tidak ada keharaman itu mawjud fihi di dalam bina, kalau memang tempatnya itu disiapkan dan disediakan untuk qadil hajah ya terserah monggo ngadep derem baik, karena memang tempat itu disiapkan untuk qadil hajah dengan ngedeng toilet dan sebagainya. Tetapi khilaful aula itu khilaful afdali itu menyalahi keutamaan. Tapi misal kalau di toilet itu menghadap kiblat apalagi membelakangi kiblat ya itu menyalahi keutamaan lah. Sebenarnya apa asal hukum asalnya itu tak apa, karena memang toilet itu disediakan untuk tempat qadil hajah. Tapi lebih baik menghindar. Wayajtanibu dan menjauhi siapa qadil hajah al-baula kepada kencing wal ghaita dan berak. Wayajtanibu dan menjauhi siapa qadil hajah al-baula kepada kencing wal ghaita dan berak. Fil ma'i di dalam air ar-raqidi yang menggenang. Menggenang itu tak kili, anang nang aingah. Fayukrahu maka dimakruhkan dalika apa itulah al-baul wal ghaid. Fayukrahu maka dimakruhkan dalika apa itulah al-baul wal ghaid. Wala yahrumu dan tidak haram. Hukum ketidakbolehannya itu tidak sampai haram, hanya makruh saja. Tiba-tiba air menggenang tidak mengalir, nang ibanamin itu hukumnya makruh. Amal jari sedangkan adapun air yang mengalir fayukrahu maka itu dimakruhkan apa al-baulu wal ghaid fil qalilih di dalam air yang sedikit minhu dari al-jari fil qalili di dalam air yang sedikit minhu dari al-jari dunal katsiri bukan air yang banyak. Sedangkan kalau misal airnya itu air yang mengalir maka ditinjau terlebih dahulu. Kalau airnya sedikit cerah-ceran maka tetap makruh hukumnya untuk qadil hajah di air yang mengalir seperti itu. Beda hal kalau airnya sudah banyak, nganang sungai kan mengalir sekaligus banyak, terserahlah. Waqala dan berkata An-Nawawi siapa Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi wayam bagi dan seharusnya ayyahrum apa olehnya haram apa qada'il hajah fil qalili di dalam air yang sedikit mutlakon dengan mutlak. Bahkan menurut Imam Nawawi haram hukumnya melakukan qadil hajah di air yang sedikit mutlaknya maksudnya baik mengalir ataupun tidak mengalir mun airnya sukuni haram hukumnya kencing ataupun BAB di air tersebut. Air artinya jarian baik itu mengalir auraqidan atau menggenang. Wayajtanibu dan menjauhi siapa qatil hajah lalika kepada itulah al-baul wal ghaid tahta syajarati di bawah pohon al-musmirati yang berbuah
Adab selanjutnya juga, orang yang qadil hajah itu dimakruhkan, dianjurkan untuk tidak melakukan buang air kecil atau buang air besar di pohon yang sedang berbuah. Walau sekalipun fi ghairi waqti sabatih, itu bukan di waktunya berbuah. Sekalipun pada saat itu bukan musimnya dia berbuah. Tapi karena dia berbuah meskipun bukan musimnya, tetap dimakruhkan tidak diperbolehkan, dianjurkan untuk tidak melakukan qadil hajah di tempat pohon tersebut. Wafit tariqi dan di jalan. Wafit tariqi dan di jalan al-masluki yang dilewati. Begitupun kencing ataupun buang air besar di jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang, oleh tidak mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut. Hafidh dhilli dan di dalam naungan, tempat berteduh, teduhan. Dhilli ya bisa tokur dari dhilli, cangkruk. Saifan di dalam musim panas. Illa kecuali idza tukhidha apabila dijadikan dhil malan kepada tempat lil maksiati untuk bermaksiat. Kecuali memang tempat tersebut teduhan itu dibuat untuk tempat maksiat, maka ya tak makruh telah, tidak apa-apa untuk qadil hajat di situ. Wafis sakobi dan di dalam lubang. Lubang apa terserah lah, lubang jering ya sana, jering, lubang jering, lubang bentak, lubang meledang. Karena ada rumah-rumah dia lubang itu juga ada makhluknya Allah yang berhak untuk hidup. Wanahyu adapun larangan amma dari ketentuan dzukira yang disebutkan semua larangan yang disebutkan di atas itu tidak boleh qadil hajah di bawah pohon, tidak boleh qadil hajah di jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang, tidak boleh qadil hajah di tempat berteduhnya orang-orang pada musim panas, tidak boleh qadil hajah kencing atau BAB di lubang-lubang yang ada di tanah itu. Hal itu dalilun itu menunjukkan ala inayatil Islam, atas memperhatikannya agama Islam atau ajaran Islam. Ala inayatil Islami, atas memperhatikannya ajaran Islam, bisihatil biati, terhadap kesehatan lingkungan, bisihatil biati terhadap kesehatan lingkungan, wa adami talwisiha dan tidak mengotori bi'ah, wa adami talwisiha dan tidak mengotori bi'ah. Hal itu menunjukkan bahwa agama Islam, ajaran Islam itu sangat betul-betul memperhatikan terhadap lingkungan yang sehat dan baik. Berarti mulai tak kami musrumban itu kan berarti untuk menjaga lingkungan yang sehat. Yes. Wala yatakallamu dan tidak boleh berbicara. Qadil hajati, siapa orang yang qadil hajat. Wala yatakallamu dan tidak berbicara qadil hajati, siapa qadil hajat al bauli, atas kencing, awal ghaiti dan berak. Selama qadil hajat tidak boleh berbicara, apalagi sampai bernyanyi. Artinya yukrahu, dimakruhkan al kalam berbicara hala qada'il hajati, pada saat atau dalam keadaan qadil hajat, illa di daruratin, kecuali karena darurat.
Contohnya darurat kaindari a'ma, seperti apa? Indar. Iya, memberitahukan, memperingatkan. Kaindari ama, seperti memberitahukan atau memperingatkan orang yang buta. Intinya darurat dah. Misalnya lah seorang laki canteng itu kan darurat, dia kata benta kan. Pun tidak ada kebutuhan atau darurat yang mendesak, maka orang yang qadil hajah, kencing ataupun buang air besar itu tidak diperkenankan untuk berbicara. Wala bila tidak menghadap siapa qadil hajah asyamsa, kepada matahari, wal qamar dan bulan. Bibaulin, dengan kencing, wala ghaitin, dan tidak dengan berak. Yukrahu, dimakruhkan, lahu bagi qadil hajah, dzalika apa itulah, istiqbalus syamsi wal qamar, tetapi an-Nawawiyah, tetapi sesungguhnya Imam Nawawi syarah itu menjelaskan, siapa Imam Nawawi, an-sahihah, dengan sesungguhnya yang sahih, huwa karahatul istiqbal, itu makruhnya menghadap, dunal istidbari, bukan membelakangi. Faslun, adapun ini itu satu fasal, fi nawaqidil wudu'i, di dalam menjelaskan beberapa hal yang membatalkan wudu. Fi nawaqidil wudu'i, di dalam menjelaskan beberapa hal yang membatalkan wudu. Walladzi, adapun sesuatu yang wudu, yang merusak, yang merusak apa alladzi, ay artinya yubtilu, membatalkan, apa alladzi, al wudu'ah, kepada wudu. Khamsatu asya, itu 5 beberapa perkara. Ada 5 hal yang bisa membatalkan wudu. Ahaduha, adapun salah satunya khamsah. Ma, itu sesuatu. Kharaja, yang keluar, apa, ma minas sabila, ini dari 2 jalan. Ail kubuli, artinya kubul, jalan depan. Awid dubur, atau dubur. Yang membatalkan wudu yang pertama, apapun itu yang keluar dari kubul dan dubur, apapun bentuknya. Ainan, baik itu benda. Ainan, baik itu benda, karena ada al khariju, apa, sesuatu yang keluar, aurihan, atau angin, baik itu ada bentuknya, ada benda atau berupa angin, apapun itu yang keluar dari kubul dan dubur, itu membatalkan wudu. Tohiron, baik itu suci, au najisan, atau najis, baik yang keluar itu suci atau najis. Dan akan apanya, mana akan leker misalnya. Ketika buang air besar, ngorok nih, itu kan mutan najis, makiku keluar leker lolo, itu sudah batal wudunya. Tiba-tiba abe keluar leker lolo, makan pun keluar pese, apa ya lah. Sementing apapun yang keluar dari kubul dan dubur itu, satu, pertama pasti membatalkan wudu. Apa boy? Bentuknya ngapa boy? Najis, suci, kayak benda padat, benda cair, berupa gas, terserah. Tau'an, baik ini malah. Najisan, baik itu najis. Tohiron, baik itu suci, au najisan, atau najis. Jafan, baik itu kering, au rutban, atau basah. Mu'tadan, baik itu biasa keluar, kabaulin, seperti kencing, wawaitin, dan berak, au nadiran, atau jarang, baik yang keluar itu
hal yang sudah biasa, contohnya kencing dan berak itu kan hal yang biasa. Atau yang keluar itu nadiron, jarang. Kaso seperti kadang seperti darah waso dan kerikil, maka hukumnya tetap membatalkan wudu. Qalilan baik itu sedikit, atau kathiron atau banyak, tau'an itu sukarela, atau karhan atau terpaksa. Illa maniyas saksi, kecuali sepermanya atau maninya seseorang. Illa maniyas saksi, kecuali spermanya seseorang, kecuali yang keluar itu sperma atau mani. Ainau karena sesungguhnya maniyas saksi la yantakidu itu tidak bisa batal atau tidak bisa rusak bihi dengan mani wuduhu apa wudunya sakhas. Karena sperma itu tidak bisa membatalkan wudu. Kalau menyebabkan hadas besar iya, tapi kalau membatalkan wudu enggak. Wasani enggak nah, kalau misal ada orang tidur nih, tidurnya mumakkin makadahu, tedung tajuk, yang mana dia tojun itu mumakkin makadahu, menetap dan ya menetap pada posisi tempat duduknya, tedung tajuk dia. Ketika dia tidur, nah dia kan tak betal wudu sebelum diwudu pas tedung tedung tajuk dia. Ketika dia tidur, dia bermimpi basah, sperma, maka wudhunya tidak batal. Kenapa? Satu, karena tidurnya makin makadahu, posisi tidurnya duduk yang anteng, tidak bergeser bokongnya, bukan luar sperma. Nah, alasan yang kedua, dia meskipun bermimpi dan mimpi basah di luar sperma, sperma itu tidak membatalkan wudhu, hanya menyebabkan hadas besar. Beda. Kecuali sebelum keluar sperma itu keluar madhi dan wadi itu. Madhi dan wadi itu hukumnya membatalkan wudhu dan najis. Sperma itu tidak membatalkan wudhu dan suci. Wasani adapun bener ya. Wasani adapun yang kedua an-naumu itu tidur. Yang bisa membatalkan wudhu yang kedua adalah tidur. Idza kana apabila ada naum ala ghairi hayatil mutamakkini, itu atas selain tingkah orang yang menetapkan tempat duduknya. Kalau dia tidurnya itu ghairi hayatil mutamakkin, tidak tidur yang menempati posisi tempat duduknya. Amma sedangkan idza nama apabila tidur siapa orang makinan hal menempatkan manak makadahu kepada tempat duduknya orang, ai aliyaihi artinya dua bokongnya orang, fala yantakidu maka tidak batal wuduhu apa wudunya orang. Kecuali kalau misal dia tidur tapi mumakkinin makadahu, dia menempati posisi duduknya dan memang tidak sepak dan tepak ke kedua bokongnya, sekanlah anteng, maka wudhunya tidak batal. Sekalipun bersandar, menengriyah bersandar tidak, kan badan bajuri itu mun bersandar, ukurannya bersandar itu cek sakengah sandarannya ikala cek dia akan kebu, berarti kan tidak memakin makadahu, kan beda sih bajuri deh kan. Tapi menengriyah ndak citungna. Walau kana sekalipun ada siapa orang mustanidan itu bersandar ila syai'in kepada sesuatu, lauzalah yang apabila hilang apa syai' sakotoh maka jatuh
siapa orang. Nah, kalau di ini sekalipun dia tidurnya itu makin makadahu ngakau bingung itu terus nyandar ke korseh, penting mungkin makadahu. Jauh saking korsen bi kira kalak kan keker kok. Atau bernyandar ke tembok lah. Jauh saking tembok rebu ben kan narok rebu. Nah ini tetap dianggap makin makadahu. Menjan ke afif ini dia. Jadi tidak batal wudunya. Yang penting makin makadahu tak kuliah tak tengok dewa mabuk kan kadang bedoreng wah nah anak tedung itu tojuk tapi nggak dewa mabuk you kan you know? Itu tidak makin makadahu lah karena teh bokongnya itu terangkat. Pasalisu adapun yang ketiga, pasalisu adapun yang ketiga zawalul akli itu hilangnya akal. Zawalul akli itu hilangnya akal bisukrin dengan mabuk au marodin atau sakit yang bisa menyebabkan wudhunya itu batal, yaitu hilangnya akal au jununin atau gila, au igmain atau ayan, au ghairi dzalika atau selain itulah zawal. Warrabiu adapun yang keempat lamsur rajuli itu menyentuh bersentuhannya laki-laki almar'ata kepada perempuan al ajnabiyatah yang ajnabiyah. Ajnabiyah ya ini apa? Bersentuhan laki-laki, bersentuhan kulitnya laki-laki dengan perempuan ajnabiyah. Ajnabiyah itu perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram dengan kita, yang bini itu deh kan. Perempuan itu dalam fikih itu ada tiga. Pertama mahromat, perempuan yang haram dinikahi. Olah sapaan itu ibu, terus anak, nyai, adik, tretan lah, saudari, terus bibi, bule, yolah. Intinya mahram itu perempuan yang haram kita nikahi. Mun mahram kalau haram kita nikahi maka kalau kita bersentuhan bid salaman itu tak betul dunia. Pokoknya itu lah. Balik gempa. Jadi mun ngore mahram jadi dia. Mun mahram maka kalian salaman itu tak betul wudu. Kan ke ibunya kalian yang melahirkan kalian kan mahram. Mahram itu ukurannya apa? Tidak boleh dinikahi. Jadi syariat melarang kalian menikah dengan ibu, kalian menikah dengan saudara adik perempuan, dengan saudari perempuan. Nah, mahram itu kan. Itu mahram. Kedua, perempuan dalam fikih itu ada yang disebut ajnabiyah. Ajnabiyah itu perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan kita, oleh karenanya boleh dan halal untuk dinikahi. Itu ajnabiyah. Siapa itu yang bukan mahram rela? Yang ketiga, perempuan dalam fikih itu disebut halilah. Perempuan yang halal kita taatu kita bahasa gempang kita diajak bercumbu, diajak tidur, itu halilah. Siapa ini? Istri, terus budak perempuan, itu kan halilah. Jadi binih itu bukan statusnya mahram.
itu ajnabiyah, asalnya ajnabiyah, perempuan yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan kita, bini kan, kita nikahi, karena halal boleh nikahi. Maka dia statusnya berubah menjadi halilah, perempuan yang halal kita sentuh kulitnya, kita halal untuk diajak berjumbu, diajak tidur. Bukan berarti kemudian istri itu statusnya menjadi mahram. Ada bini dati mahram kan haram, Mas. Paham ya? Ketika dengan orang itu salah kaprah, mulai dari bini dati mahramnya. Enggak. Menurut bini tetap bukan mahram. Akhirnya karena mazhab Syafi'i kan bersentuhan kulitnya suami dengan istri kan itu batal. Kenapa? Karena memang statusnya bukan mahram. Terus kenapa kok boleh disentuh kulitnya, artinya tidak dosa. Terus boleh diajak berjumbu. Itu karena akad. Karena proses akad nikah akhirnya boleh menjadi istrinya dia dan halal untuk dijualan. Maka disebut halilah. Dalam surah Juli menjengtunya orang laki-laki al-mar'ata kepada perempuan al-ajnabiyatah yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu intinya bukan perempuan mahram. Istri itu termasuk ajnabiyah. Asalnya ajnabiyah, karena ajnabiyah dari suami yang bersentuhan kulit dengan istrinya, wudhunya batal. Bisyarti ayyakuna. Bisyarti ayyakuna dengan syarat olehnya ada kullun tiap-tiap minhuma dari rajul mar'ah balagha itu sampai siapa kullun haddas syahwati kepada batasan syahwat urfan di dalam biasanya. Bersentuhan kulit ini bisa menyebabkan batalnya wudhu, tapi dengan syarat dan ketentuan perempuan dan laki-laki yang bersentuhan kulit ini sudah mencapai batas untuk disyahwati. Maksudnya apa bahasa? Artinya beda orang keteroen kan. Mungkin akan ini kan syahwatin kan tak wajar, urfan, ukurnya urf. Memang ada kan maksudnya itu kan bodoh PDF itu. Apa istilahnya? Pedofil itu. Ada orang yang seneng kanak-kanak gini bodoh itu. Itu kan bukan urf itu. Gila ruang. Nah, urf ini dalam ukurannya itu umur sekian sudah wajar nih ada yang suka berdesetero dan sebagainya. Haddas syahwah. Kalau sudah sampai batas haddas syahwah yang urfan, berarti bersentuhan kulit dengan dia itu hukumnya menyebabkan batal wudhunya. Menggunakan ini ya umur 3 tahun, 4 tahun. Wa yakuna dan olehnya ada alam su'apa bersentuhan bi basyarotaiha itu dengan dua kulitnya rajul dan mar'ah. Dan sekali lagi yang menyebabkan batalnya wudhu itu kalau menyentuh kulit. Beda hal mungkin bersentuhan bukan kulit, misal aduan kokoh ya. Karena bukan kulit, aduan obu. Tapi tetap ya, ini masalah menwudu batal wudhunya. Untuk masalah dosa pandai itu dosa udah diobun neng bini mahramnya dibelai. Tetap dosa. Tapi ukuran wudhu tidak batal karena rambut ini bukan kulit. Yang menyebabkan batalnya wudhu itu kalau bersentuhan kulit. Nah, juga dengan syarat dan ketentuan bisa membatalkan itu dengan bersentuhan kulit min ghairi hailin dari tanpa penghalang. Berarti bersentuhannya itu tidak ada penghalangi antara dua kulit itu. Bainahuma antara rajul wal mar'ah.
walau rokikon, sekalipun itu tipis. Padahal kalau ada penghalangnya pakai kaos tangan. Wal khamisu, adapun yang kelima dari yang membatalkan wudhu, masyu farjil adami, itu menyentuh kelaminnya manusia, anak Adam. Ai kubulihi, artinya kubulnya adami, min nafsihi, dari dirinya adami, wa ghairihi, dan selainnya adami. Baik yang disentuh itu kelaminnya sendiri ataupun kelamin orang lain. Itu menyebabkan batal wudhunya. Wudhunya siapa? Wudhu yang menyentuh. Beda hal kalau yang disentuh. Maaf, ini penting hukum tapi yang ngerti bon. Sani, ausen, neku, siapa nyawa benang? Alan, neku kelaminnya Alan, ausen di wudhu. Maka yang batal wudhunya ausen. Beni wudhuun Alan. Karena si neku ausen, neku alat kelamin. Melawan jenis, ya beda boleh, karena itulah lawan jenis. Jadi alan lebih bausan laki, ya lebih lain hal lah, karena bersentuhan kulit ajnabiyah. Timbalah. Shogiron, baik itu kecil, au kabiron, atau dewasa. Hayyan, baik itu hidup, au maitan, atau mati. Baik yang disentuh itu mayit ataupun orang hidup. Karena mayit itu wudhu tak betal, wudhu mayit. Wudhu mayit. Kan mayit itu kan mari pandiin kan. Bagaimana disunahkan untuk diwudhui. Mon pas mayit setting golek orang bini yang bukan mahramnya, maka wudhunya si mayit ini tidak batal. Karena memang tak, ya sudah mah aja ya. Karena mayit jelas tidak punya taklif untuk wudhu. Maka wudhu berapa kali seorang guna. Mayit itu tak sah wudhu. Kan akalnya hilang lah mati, tapi kan tetap aturannya mayit itu dimandikan, diwudui. Kadang kan orang yang punya tak paham itu, kamu deki wudhu na boleh, tak usah, jangan apa wudhu na boleh mayit. Itu hanya anjuran ketika mau menguburkan mayit untuk diwudui. Justru yang batal adalah yang orang seodi itu, senyeting golean mayit. Bibatinil kafi, dengan telapak tangannya, bibatinil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan. Menyentuh alat kelamin itu bisa membatalkan wudhu kalau menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan. Ya. Beda hal kalau menyentuh dengan telapak kaki misalnya. Bahwa ada kafi ar-rohatu itu, ya rohariah, telapak tangan. Ma'butunil asabi, beserta bagian dalamnya beberapa jari-jari. Hukumnya kafir itu berdasar itu. Intinya yang tidak tampak dari ini itu disebut kafun juga. Wa qauluhu, adapun ucapan musannif, farji, rupanya lafaz farji syamilun itu mencakup diduburi, terhadap dubur, aidan juga. Lakin tetapi bima, dengan sesuatu, anna yang sesungguhnya fihi itu dalam ma khilafan, apa perbedaan. Nassa, mengenas atau menetapkan alaihi, atas khilaf, al musannifu, siapa dia musannif, biqaulihi, dengan ucapan musannif. Famassu halqati duburihi, dan menyentuh halqah duburnya orang. Famassu halqati duburi, adapun menyentuh halqah duburnya orang, yang kudu itu bisa merusak atau membatalkan apa masuk al qauli, atas pendapat al atas qaul al jadid yang baru.
Wala yang kudu dan tidak bisa membatalkan apa maswal qadi duburihi al qauli atas qaul al qadimi yang qadim. Faslun fi mujibil ghusli wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.